Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat pemirsa Tempo. Transportasi publik yang dahulu menjadi moda berkegiatan di era new normal ini sudah berubah. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pengguna maupun operator transportasi saat ini juga harus ikut berubah dengan mengutamakan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Sektor transportasi tentu perlu beradaptasi dengan prosedur atau protokol baru yang berbasis pada kesehatan, kebersihan, serta menjaga jarak. Adaptasi kebiasaan di masa new normal ini memiliki setidaknya dua keuntungan. Pertama, protokol kesehatan akan menjaga Indonesia dari ancaman pandemi yang berkelanjutan. Dan yang kedua adalah kebiasaan anyar ini tentu akan mencegah berbagai masalah baru yang muncul setelah adanya pandemi, seperti mungkin akan hadirnya lagi krisis ekonomi, ketahanan pangan berkurang, dan gangguan sistem pendidikan. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa ada tantangan dalam melakukan adaptasi kebiasaan baru di sektor transportasi ini. Misalnya saja, kenaikan biaya operasional transportasi akibat penerapan protokol kesehatan, seperti physical distancing, penyediaan hand sanitizer, serta jumlah penumpang pesawat atau kereta atau moda transportasi lainnya yang tidak bisa mencapai 100%. Bagaimana transportasi umum menyikapi pandemi COVID-19 ini? Bagaimana upaya pemerintah untuk menyesuaikan transportasi di era new normal? Kebijakan apa saja yang bisa mendukung protokol kesehatan, namun juga tetap bisa memaksimalkan okupansi? Bersama saya, Burhan Solihin, inilah kabar pandemi. Standarisasi transportasi publik di masa pandemi. Program ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube TV Tempo dan saluran digital TV Tempo. Telah bergabung bersama kami Direktur Utama Garuda Indonesia, Bapak Irfan Setiaputra. Apa kabar? Kemudian juga Direktur Utama MRT Jakarta, Bapak William Sabandar. Selamat siang, Pak. Dan Direktur Asia Tenggara ITDP Indonesia, Mbak Vela Sufa. Sehat semuanya. Baik, langsung saja kita mulai diskusi hari ini. Saya akan mulai bertanya kepada Bapak Irfan Setiaputra, Direktur Utama Garuda Indonesia. Pak Irfan, dengan semakin ketatnya protokol kesehatan saat ini, termasuk sektor transportasi dan pasti itu juga mengenai di sektor penerbangan, kebijakan apa yang sudah dibuat Garuda Indonesia? Ya, terima kasih. Jadi memang pandemi ini merubah cara pandang kita di dalam melakukan operasi penerbangan ya. Jadi sebelumnya it's all about us ya. Jadi kita pada waktu promosi atau kita jalankan operasi ini atau layanan kita ini kepada masyarakat, yang kita tawarkan adalah apa yang kita punya gitu kan ya. Tapi pandemi ini akhirnya mengajarkan it's all about you gitu kan. Jadi kita dari awal menyadari sekali bahwa untuk bisa mempertahankan keberlangsungan usaha, untuk terus memastikan bahwa para penumpang memiliki Garuda, kita tahu persis bahwa kita harus memahami dan menyadari apa yang penting buat para penumpang hari ini gitu kan. Jadi bukan lagi semata-mata makanan yang enak atau pelayanan yang prima, tetapi hari ini
dari mulainya pandemi itu ada rasa penting untuk memastikan bahwa terbang bersama Garuda itu aman dan nyaman. Nah, upaya kita untuk memastikan itu di ujungnya adalah dalam tahapan untuk selalu dan memastikan dari waktu ke waktu confidence atau kepercayaan masyarakat untuk tetap terbang itu ada. Karena dengan kondisi pandemi ini di mana mobilitas itu sangat mempengaruhi penyebaran COVID, tentu saja banyak orang kemudian merasa bahwa terbang atau berperjalanan dengan menggunakan transportasi umum itu sangat berbahaya. Dan apalagi kabin pesawat itu ketika terbang itu adalah tempat yang sangat terisolasi ya. Padahal saya bisa dengan gagah perkasa selalu menyatakan bahwa kabin pesawat itu adalah tempat paling aman dibandingkan kita di rumah atau di kantor atau malah di mobil pribadi. Kenapa orang merasa nggak aman? Karena Anda nggak punya way out, kan? Anda nggak bisa Anda nggak bisa buka jendela kan untuk dapat udara segar atau segala macam. Tetapi kita punya mekanisme di dalam pesawat yang memungkinkan bahwa transmisi udara di dalam pesawat itu sangat aman karena ada HEPA sistem yang memastikan bahwa udara itu sirkulasinya vertikal dan selalu dibersihkan dalam kurun waktu tertentu 2-3 menit sekali gitu kan, sehingga boleh dipastikan virus dan bakteri yang ada di dalam kabin pesawat itu hilang dalam sekejap gitu kan. Ini contoh yang paling menarik adalah kalau Anda naik pesawat gitu, Anda kalau mau ngantri di toilet gitu untuk perjalanan jauh kan kadang-kadang begitu masih ada orang isi di dalamnya dan orang itu keluar kan agak-agak smelly gitu kan ya. Tapi kita juga tahu bahwa itu hilang cepat gitu. Ya kan? Nggak seperti kalau di rumah gitu ya, smelly-nya bisa makan waktu lama. Tapi kalau di pesawat itu hilang gitu. Kenapa? Karena disitulah bekerja HEPA. Jadi bakteri dan virus itu dibersihkan di dalam proses sirkulasi. Nah, penting buat transportasi udara seperti Garuda ini dari waktu ke waktu memastikan dan memberi keyakinan terus-menerus kepada masyarakat bahwa terbang itu aman gitu. Jadi selain sistem di dalam kabin pesawat yang terus kita lakukan dengan HEPA dan kemudian pembersihan yang terus-menerus, desinfektan, tapi juga protokol kesehatan sebelum dan setelah keluar dari pesawat itu harus dipastikan. Garuda mungkin salah satu maskapai yang ngotot sekali, misalnya kalau ada penumpang yang buka masker gitu kan. Dan kami juga punya SOP kalau ngotot nggak mau pakai masker, ya begitu berhenti nanti turun kita akan panggil security. Karena ini bukan hanya memberikan rasa tidak nyaman buat yang bersangkutan, membuat yang bersangkutan jadi bermasalah, tetapi lingkungannya juga bermasalah dengan yang bersangkutan membuka masker gitu kan. Nah, upaya kita yang seperti ini terus-menerus akhirnya memang membuat kita menjadi salah satu dari maskapai di dunia yang sangat sedikit yang memperoleh 5 star dari Skytrack ya. Karena apa? Kita punya keyakinan bahwa hari ini paling utama adalah rasa aman dan rasa nyaman berpergian, bukan lagi mungkin harga, bukan lagi jadwal ya. Walaupun memang masih banyak yang menganggap bahwa harga itu jadi penting, tapi kami tetap fokus memastikan bahwa yang naik Garuda itu kami ingin pastikan bahwa mereka akan merasa aman gitu. Demikian. Dengan berbagai pengetatan persyaratan perjalanan, apakah Garuda Indonesia akan mengkaji relaksasi physical distancing selama penerbangan? Karena selama ini tuh dianggap mungkin sebenarnya sudah aman kan gitu. Bagaimana Pak? Ya, kembali lagi, rasa aman itu kan persepsi ya. Ini yang kita bangun selama berbulan-bulan dan kami perlahan-lahan punya keyakinan yang sangat kuat bahwa distancing, duduk berdekatan itu tidak masalah di dalam pesawat. Kami punya keyakinan dari lama, tapi kita perlu terus-menerus mengendorse ini kepada publik. Kembali lagi buat kami yang paling penting kan adalah keyakinan masyarakat. Dan memang dari waktu ke waktu dan tidak dalam waktu lama lagi, kita akan buka distancing di dalam pesawat sedemikian rupa sehingga penumpang bisa duduk bersebelahan. Implikasinya apa? Karena selama ini proses dengan distancing ini seperti diketahui bisnis maskapai udara ini kan terlalu banyak sekali yang sifatnya fixed cost gitu kan ya. Artinya kita mesti memastikan bahwa pendapatan kita bisa kita tingkatkan dari waktu ke waktu untuk bisa menutupi fixed cost yang ada.
sambil tentu saja kita dari waktu ke waktu juga mencoba menurunkan fixed cost ini gitu kan. Jadi ini bagian dari strategi kita yang sudah kita rencanakan lama. Memang secara perlahan-lahan kita akan melepas distancing di dalam pesawat. Kita juga mendengarkan terus feedback dari para customer kita. Beberapa waktu yang lalu kita mengeluarkan program yang kita sebut dengan Ecolite. Jadi Anda naik Garuda memilih pilihan Ecolite, itu ekonomi yang duduk bisa berdekatan gitu kan. Tentu saja lebih murah daripada ekonomi yang berjarak gitu kan. Tapi pelan-pelan nanti lama-lama kita akan buat maksimum semua tempat duduk itu bisa ke kondisi normal. Walaupun pada waktu nanti naik pesawat kita akan lihat okupansinya dan cara kita mengatur tempat duduknya agak berbeda dengan sebelum pandemi. Sekarang kita isi dulu window dan gang, aisle dan window dulu, baru nanti kalau itu kemudian kita isi di tengahnya. Demikian. Tadi disampaikan bahwa sudah mulai dicoba diterapkan dengan Ecolite ya Pak ya. Dan kalau dari sisi tanggapan dari konsumen sendiri bagaimana Pak? Apakah ada survei atau hasil riset yang menyatakan bahwa mereka bisa menerima apa tidak kebijakan baru seperti itu? Ini persoalan clarity aja gitu kan ya, dan memang banyak yang komplain, tetapi waktu kita jelaskan pilihan yang Bapak ambil ini adalah pilihan duduk berdekatan gitu atau tanpa jarak gitu ya. Dan saya tidak mengatakan bahwa tidak ada komplain ya, tapi ini kan persoalan edukasi dari waktu ke waktu ya, dan kita percaya bahwa situasinya akan bisa diterima oleh mayoritas penumpang kita, bahwa kondisi berduduk tanpa jarak itu sebuah kebiasaan baru gitu kan, kebiasaan yang bisa diterima. Kita memang terus-menerus lagi memikirkan ide-ide lain, contohnya misalnya kalau Anda nggak mau duduk berdekatan, ya tentu saja mungkin Anda mesti bayar lebih sedikit lah gitu kan. Contohnya hal seperti itu akan kita buka terus opsi. Ini yang kita lagi terus-menerus memahami di kondisi pasar, karena kami punya keyakinan bahwa mayoritas akan menerima. Persoalannya adalah bagaimana yang tidak mau menerima ini gitu kan. Apakah kita minta mereka ke bisnis kelas semuanya kah? Atau memang kita akan ada satu produk lagi yang secara khusus memberi mereka kesempatan untuk tidak ada orang yang duduk di sebelahnya. Terima kasih jawabannya Pak Irfan. Saya beralih ke Direktur Utama MRT Jakarta, Bapak William Sabandar. Nah, Pak William, MRT ini kan sebelum pandemi salah satu mode transportasi yang favorit ya untuk di Jakarta. Nah, setelah pandemi datang, apakah ada kebijakan-kebijakan yang khusus dibuat untuk mengatasi pandemi seperti ini? Ya, terima kasih Mas Burhan. Jadi pandemi itu mendorong kita untuk berubah ya dan bertransformasi. Dan tentu kalau kita lihat tadi sama yang diceritakan oleh Pak Irfan ya, sudden kita mengutamakan yang kita sebut 3K. Apa itu 3K? Yang pertama tentu keselamatan, ya. Kemudian kita bicara soal keamanan, dan yang ketiga kita juga bicara soal kualitas layanan. Nah, ini yang tidak bisa kita korbankan dalam situasi pandemi. Strategi kami ya, dengan menerapkan yang namanya business continuity management ketika masuk kepada fase pandemi itu ada 3 juga. Jadi kalau kita dalam proses itu, yang pertama tentu kita merespons krisis yang terjadi, dan hari-hari ini ya dalam setahun terakhir, bahkan hari-hari terakhir ini pada saat pemberlakuan PPKM darurat itu kita kembali masuk pada fase krisis. Yang kita dorong itu adalah respons ya. Apa yang kita lakukan dalam fase respons? Yang pertama tentu memastikan bahwa layanan perjalanan itu tidak kita korbankan, karena itu adalah jualan kami. Itu sesuatu yang jadi kami memperkenalkan satu protokol kesehatan yang namanya Bangkit. Apa itu Bangkit? Bersih, aman, nyaman, ya. Go green ya, kemudian dilakukan secara kolaborasi dengan inovasi dan tata kelola yang baik.
Yang kedua adalah tentu kita protecting our assets ya, dan aset kita yang paling utama adalah seluruh karyawan dan pekerja yang ada di MRT Jakarta. Ini yang kita pastikan bahwa ya bagaimana keamanan, kenyamanan ya seluruh karyawan dalam melakukan pelayanan itu bisa dilakukan secara maksimal. Jadi kami membuat crisis management team ya yang setiap saat mengecek apa-apa yang harus dilakukan oleh bagian operasi kami untuk tetap memberikan pelayanan yang terbaik. Dan yang terakhir adalah soal memastikan bahwa business sustainability itu tetap berjalan. Memang sulit untuk memastikan bahwa ketika ridership itu bukan lagi atau jumlah penumpang bukan lagi merupakan indikator utama untuk sebuah bisnis transportasi, kami harus berputar otak dengan keras untuk memastikan bahwa perusahaan ini bisa tetap berjalan dengan tetap mengedepankan aspek-aspek dan mengutamakan aspek-aspek keselamatan, keamanan dan kualitas tadi. Jadi itu yang kita lakukan ya. Ada tambahan cost ya, tetapi tentu tambahan cost itu memang kita bisa adopt ya, karena yang kita letakkan di atas segala-galanya itu adalah soal-soal keselamatan penumpang, kenyamanan penumpang ya, dan keamanan penumpang. Kalau masuk di MRT, saya ambil contoh misalnya ya, dari awal kita sudah memberikan informasi kepada semua penumpang bahwa begitu masuk di gerbang MRT itu akan ada proses pemeriksaan, jadi pemeriksaan suhu tubuh ya. Ini memang sedikit mengurangi kenyamanan penumpang, tapi for the sake of public ya itu kita lakukan. Kemudian proses jaga jarak ya, mulai dari antri, tiket segala macam itu juga dilakukan. Kereta-kereta MRT itu dilakukan disinfektasi ya secara rutin ya, kemudian dibersihkan setiap kali masuk ke sarana parkir ya. Kemudian di dalam kereta juga yaitu dilakukan pembatasan penjarakan ya. Jadi kalau kita duduk itu ada social distancing ya, dan memang tidak diperkenankan untuk berbicara di dalam kereta. Kalau ada penumpang yang berbicara, maka security kami itu akan meng-approach dan meminta yang bersangkutan untuk berhenti bicara, atau kalau mereka tetap akan berbicara harus keluar di stasiun berikutnya. Nah, prinsip utama dari pemberlakuan ini memang tidak, karena MRT ini adalah bagian dari satu sistem transportasi kota, ini tidak bisa dilakukan oleh MRT sendiri. Oleh sebab itu, kami bersama-sama dengan transport operator yang lain, ya seperti Kereta Api Indonesia, bus rapid transport, ya Transjakarta, LRT, membuat satu mekanisme untuk memastikan bahwa mekanisme pelayanan yang dilakukan oleh setiap transport operator darat ini juga dilaksanakan secara bersama-sama. Jadi ada satu kolaborasi sinergi untuk memastikan bahwa semua standar protokol kesehatan yang diberlakukan di semua sistem transportasi, khususnya di Jakarta itu dilakukan dengan standar terbaik. Itu sementara, Mas Burhan. Kalau dilihat tadi ada pembatasan kapasitas. Nah, tentu ini akan berdampak pada jumlah penumpang ya, Pak William. Nah, kalau boleh diceritakan sebelum PPKM darurat itu penurunannya kayak apa, dan setelah PPKM darurat turun berapa persen lagi, Pak? Kita mengalami penurunan yang signifikan ya pada saat sebelum pandemi ya, dan setelah pandemi kemarin di tahun lalu itu penumpang kita itu turun sampai 70%. Jadi di akhir tahun kemarin itu kita hanya mencatatkan jumlah penumpang yang 30%. Kemudian pada saat pemberlakuan PPKM darurat ya, ini turun lagi ya, tinggal sekitar 10 sampai 15% dari kapasitas yang kita targetkan di tahun lalu. Jadi memang kembali saya mengatakan bahwa dalam masa pandemi atau post pandemi, jumlah penumpang itu bukan lagi determinan untuk satu business sustainability. Operator transportasi itu harus berpikir melakukan terobosan-terobosan untuk mencari cara supaya sustainability bisnisnya itu bisa tetap bertahan dengan tidak lagi mengconsider jumlah penumpang. Ya, oleh sebab itu kami di MRT Jakarta memperkenalkan satu
konsep transformasi sejak tahun lalu yang kita sebut dengan prinsip transforming business beyond normal. Biasa saya singkat ada 3 komponen dari transforming business beyond normal itu adalah beyond ridership, beyond mobility, and beyond transport itself. Jadi apa itu beyond ridership? Ya, tidak lagi mengutamakan soal jumlah penumpang. Kalau kita bicara jumlah penumpang, saya kira paradigmanya jadi salah gitu. Karena kalau naik MRT atau naik transportasi publik yang lain, yang harus dijaga adalah bagaimana memastikan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan penumpang. Jadi aspek itu menjadi satu lifestyle. Transportasi harus dilihat sebagai gaya hidup sehat orang, sehingga orang kemudian melihat nggak ada masalah tuh tadi. Misalnya tadi yang disampaikan oleh Pak Irwan, kita bertransportasi dengan Garuda, nggak ada masalah karena semua orang naik transportasi aman. Image ini juga yang kita bangun di MRT, bahwa MRT itu adalah transportasi yang sangat aman. Anda tidak akan terpapar karena pendekatan kita adalah beyond ridership tadi, lifestyle kesehatan yang kita perkenalkan di MRT Jakarta. Yang kedua adalah soal saya bicara beyond mobility, ya, tidak lagi bicara soal harus physical mobility. Nah, hari-hari ini kita melakukan transformasi untuk mengkombinasikan pendekatan physical mobility kita dengan digital mobility. Kalau Anda datang ke di mobile application MRT Jakarta, kita bekerja sama dengan banyak sekali startups untuk mengembangkan berbagai fitur-fitur layanan lifestyle. Dan yang terakhir adalah beyond transport, adalah bagian dari upaya mendorong satu kota yang sehat. Jadi tidak cukup hanya transportasi publik yang sehat, kotanya juga harus sehat. Oleh sebab itu bagaimana kita mendorong kawasan-kawasan di sekitar stasiun kita juga itu adalah sebuah kota yang sehat, kota yang livable, dan kota yang untuk semua. Nah, ini adalah pendekatan-pendekatan baru, terobosan-terobosan baru yang kita perkenalkan post pandemi. Demikian, Tuhan. Terima kasih Pak William, menarik sekali jawabannya ya, bahwa MRT sekarang berpikir beyond transportasi. Nah, saya akan beralih ke Mbak Vela Sufa, Direktur Asia Tenggara ITDB Indonesia. Mbak, kalau dari pantauan ITDB Indonesia, bagaimana keadaan transportasi publik di Indonesia saat pandemi ini? Memang pada saat pandemi ini, tadi seperti sudah disampaikan oleh Bapak-Bapak sebelumnya, bahwa terjadi memang banyak penurunan penggunaan angkutan umum gitu kan, karena memang adanya pembatasan bermobilitas juga, dan juga dampak dari pandemi ini kepada operator angkutan umum memang sangat besar. Di antaranya adalah penurunan kapasitas angkut, mungkin sekarang menjadi 50%, dan juga layanannya dibatasin gitu. Namun kami melihat bahwa pembatasan layanan itu sebenarnya tidak serta-merta juga diikuti dengan penurunan kebutuhan mobilitas oleh warga sendiri, terutama warga perkotaan. Sehingga dengan adanya kondisi tersebut itu justru dianggap sebuah ancaman bagi kami, melihat takutnya nanti bisa menjadi ancaman bagi keberlangsungan mobilitas kota yang berkelanjutan dan inklusif. Kenapa saya melihat berkelanjutan dan inklusif? Karena penggunaan transportasi publik tadi itu merupakan salah satu cara bermobilitas dengan berkelanjutan dan inklusif, dan juga bisa diakses oleh semua pihak gitu. Jadi tidak semua orang nanti bisa punya angkutan pribadi. Makanya dengan adanya pembatasan ini sebenarnya kita harus tetap mendukung adanya operasional angkutan umum gitu. Jadi walaupun memang operasional cost-nya tadi mungkin bertambah karena memang ada concern khusus yang memang harus di tackle oleh operator, seperti contohnya adalah protokol kesehatan dan lain sebagainya, dan keselamatan tadi. Tapi kita juga harus menjamin bahwa masyarakat bisa bermobilitas dengan baik gitu, dan juga aman. Memang sudah ada beberapa kebijakan dari pemerintah, dan kami memang akan mengkritisi beberapa kebijakannya kalau boleh. Jadi beberapa kebijakan pemerintah
pemerintah seperti adanya pembatasan kegiatan perkantoran itu memang sudah harus dilakukan selama masa pandemi. Kemudian kapasitas penumpang yang tadi 50%, kemudian pembatasan jam operasional dan juga layanan, kemudian pemberlakuan surat tanda registrasi pekerja sekarang ini yang sedang diberlakukan, sudah diterangkan juga adanya protokol kesehatan, kemudian untuk transportasi massal berbasis jalan, ini kan tadi belum disentuh, misalnya Transjakarta, itu akibat adanya penyekatan ini, jadi mereka harus adanya perubahan rute atau penyesuaian armada. Kemudian juga adanya angkutan khusus untuk tenaga kesehatan. Kemudian juga dilakukan penyekatan. Dan dari beberapa kebijakan tersebut kami melihat adanya beberapa dampak mungkin yang harus mungkin nanti diperhatikan oleh pemerintah untuk nantinya sehingga tidak mengancam keberlangsungan dan kebiasaan warga dalam menggunakan angkutan umum tadi seperti MRT dan juga Transjakarta ya. Jadi beberapa kebijakan kami takutkan itu nanti malah kedepannya akan kontraproduktif karena belum dapat mengakomodir kebutuhan mobilitas lintas wilayah bahkan kan. Seperti sekarang ini yang tinggal di Jakarta kan biasanya mereka bermobilitas di metropolitan Jakarta atau Jabodetabek gitu. Diketahui bahwa penggunaan angkutan umum di Jakarta sendiri itu tidak bisa dibatasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta saja gitu kan. Tetapi walaupun sebelum pandemi itu kita juga sudah mencatat bahwa sekitar ada 45 juta perjalanan di Greater Metropolitan Jakarta. Dan ini tuh juga harus disikapi oleh pemerintah. Kami juga melihat untuk mobilitas perkotaan di seluruh kota-kota Indonesia ya, itu sebenarnya kami sarankan juga untuk pemerintah juga, mungkin ini pemerintah pusat itu kurang sensitif data. Misalnya pada tahun 2020 itu hasil survei dari BPS sendiri menunjukkan bahwa masyarakat selama pandemi itu masih memilih angkot untuk bermobilitas karena mungkin tidak seperti Jakarta yang memang sudah mempunyai fasilitas MRT, Transjakarta atau LRT. Tapi di kota-kota lain mungkin mobilitas utama itu masih menggunakan angkot. Namun sayang kami lihat bahwa dari beberapa kebijakan yang ada itu belum juga mengakomodasi bagaimana kita meregulasi sampai yang kecil angkot itu sendiri. Dan juga kebijakan yang ada itu masih berorientasi pada pembatasan mobilitas perkotaan ini. Itu bisa menjadi timpang dikarenakan belum optimalnya atau kurang optimalnya penekanan ketahanan lingkungan gitu. Dengan adanya tadi penekanan ketahanan lingkungan itu yang nanti dilakukan cukup baik, itu bisa mendorong masyarakat untuk nantinya memenuhi kebutuhan esensial itu cukup pada skala lingkungan saja, seperti membeli bahan makanan, kemudian mengakses fasilitas kesehatan seperti puskesmas ataupun vaksin, sehingga nanti mobilitas itu bisa dibatasi pada skala lingkungan dan bisa dilakukan cukup dengan berjalan kaki dan mungkin bersepeda karena memang sepeda adalah merupakan transportasi yang bersifat individual kan sendiri-sendiri biasanya kalau kita bersepeda. Dan juga sekarang didorong oleh peningkatan antusiasme masyarakat untuk bersepeda. Ini sebenarnya yang perlu kita dorong ke depannya. Dan juga kami melihat juga dengan pemberlakuan surat tanda registrasi pekerja yang diberlakukan selama PPKM sekarang ini itu masih belum menyentuh semua pihak gitu kan. Kami paham bahwa pemberlakuan surat tanda registrasi pekerja ini sebenarnya untuk enforcement untuk mengurangi mobilitas yang memang harus dilakukan gitu. Namun hal ini tuh disayangkan masih belum menyentuh semua kalangan, misalnya individu pelaku sektor informal
contohnya. Jadi bahkan dari data dari Bank Indonesia sendiri, Bu Sri Mulyani itu menyampaikan bahwa angka pekerja informal itu semakin meningkat gitu karena adanya PHK pada sektor formal. Tapi sayangnya kebijakan dari pemerintah saat ini belum menyentuh sektor informal dan masih fokus pada sektor formal. Jadi saran kami sebenarnya adalah pemerintah seharusnya dapat memfasilitasi para pekerja sektor informal ini, misalnya kalau kita lihat seperti tukang sayur gitu ya. Sebenarnya tukang sayur kan mereka juga membantu kita kan. Itu bisa kita lihat sebagai sektor esensial juga kalau kita mau untuk membantu warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya gitu. Jadi pemerintah harus mendukung para pekerja ini terutama dalam hal bermobilitas dalam masa pandemi ini. Mungkin itu sih. Oke, terima kasih Mbak Vela, penjelasannya cukup lengkap sekali. Pemirsa, kita akan membahas lebih dalam topik ini setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya, Burhan Solihin. Inilah kabar pandemi, standarisasi transportasi publik di masa pandemi. Program ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube TV Tempo dan saluran digital TV Tempo. Kami kembali berdiskusi dengan Bapak Irfan Setiaputra, Direktur Utama Garuda Indonesia. Siap. Pak Irfan, setelah terjadi pandemi dan ada pembatasan penerbangan. Selama ini jalur mana sih Pak yang masih ramai dan cukup gemuk lah dari sisi penumpangnya, dan bagaimana antisipasi prokesnya Pak? Oke, jadi memang dengan pandemi ini kita juga akhirnya belajar banyak hal lah dan melakukan refocus terhadap bisnis kita gitu ya. Jadi gini, kita menyadari bahwa yang namanya penumpang itu sangat ditentukan oleh situasi eksternal, aturan-aturan yang berlaku, dan hari ini PPKM dan mau diperpanjang ini tentu saja dengan sangat langsung mempengaruhi para penumpang kita. Yang banyak dari kita semuanya lupa itu pesawat itu pada dasarnya itu terbelah dua, ya kan? Yang sebelah atas itu tempat di mana kita duduk, yang di bagian bawahnya itu adalah bagasi dan kargo. Jadi apa yang kita lakukan dari awal pandemi itu memfokuskan sangat banyak ke kargo, ya. Dan alhamdulillah kita menyaksikan hari ini jumlah kargo yang kita bawa itu justru secara total lebih besar daripada sebelum pandemi, gitu kan. Nah, kalau ditanyakan soal penumpang mana yang populer, ternyata memang secara tradisional nggak banyak berubah dengan destinasi-destinasi yang populer yang ada di Indonesia ini. Jadi saya ingin
sampaikan bahwa destinasi seperti Bali, Denpasar ya, Surabaya, Medan, dan Ujung Pandang itu tetap mendominasi destinasi-destinasi populer kita. Memang ada faktor lain yang juga mempengaruhi penurunan minat selain urusan pandemi ya, di beberapa destinasi khususnya seperti kayak Semarang, Solo, dan Jogja. Tapi ini bukan karena pandemi sebenarnya, tetapi lebih karena persaingan Garuda dengan Jasa Marga gitu ya. Persaingan maskapai udara dengan jalan tol. Tapi ini berkah bersama lah sebenarnya ya. Jadi Anda kalau mau ke Jogja, Surabaya, ke Solo maupun ke Surabaya, Anda selain punya bisa naik pesawat, tapi juga bisa dengan jalan darat. Kita memang menghadapi tantangan yang sangat menarik ketika kita bicara Semarang, khususnya dari Jakarta Semarang itu jauh lebih populer misalnya menggunakan jalan darat dibandingkan pesawat. Tetapi juga di dalam proses pandemi ini kita juga melihat perubahan behaviors ya. Dari para penumpang kita dalam pertama memilih destinasi, yang kedua berapa lama dia di destinasi tersebut. Saya mau ambil contoh misalnya kayak Bali ya. Bali secara tradisional, penumpang-penumpang kami Garuda dan rasanya juga hampir semua penumpang maskapai yang lain, itu banyak menetap di Bali itu 2 malam, 3 malam sebelum pandemi. Dan ini kita bisa saksikan juga banyak rapat-rapat pemerintahan itu dilakukan di Bali. Kalau swasta bikin temuan di Bali itu ya mungkin kita kalau ingat sebelum 2019 itu kalau kita ada rapat, ada pertemuan, ada apa di Bali itu kita lebih senangnya Jumat atau Senin gitu kan. Supaya kita bisa panjangin atau kita dahului dengan berlibur gitu kan. Namun demikian pandemi ini merubah cara orang kemudian ke Bali. Jadi kita menyaksikan peningkatan yang cukup tajam dari para penumpang kami yang day trip ya ke Bali. Jadi berangkat terus hari yang sama pulang. Jadi tidak mau tinggal di Bali. Ini cukup menarik. Ini cukup menarik mengamati ini gitu ya. Padahal dulu day trip di Bali itu boleh dibilang hampir nggak ada gitu. Dan kalau ada yang day trip ke Bali juga kita kadang-kadang kan juga bilang ke Bali pulang sore, gila lu kan gitu kan. Udah ke Bali gitu kok ngapain juga pulang gitu, bukannya menikmati Bali gitu kan. Yang kedua ada peningkatan yang cukup tajam juga dari penumpang yang tinggal lebih lama. Jadi ketika Anda memutuskan penumpang kita ketika memutuskan ke Bali dan mau tinggal di Bali itu diperpanjang. Jadi bukan lagi 2-3 malam tapi udah 7 malam, 6 malam, 7 malam gitu. Jadi ini ada perubahan perilaku dari para penumpang kita. Sementara dari sisi traffic yang kita lihat cukup menarik peningkatannya ya, bukan malah penurunan ya. Itu adalah Jakarta Pontianak. Ya, ini memang kami sedang melakukan riset lebih mendalam. Kenapa kok tidak terdampak seperti kota-kota lain, traffic Jakarta Pontianak? Apakah mereka yang ke Pontianak ini orang-orang sehat semua, atau orang pemberani semua, atau apa ya? Atau memang ada peningkatan aktivitas bisnis dan yang lainnya. Tapi secara umum, Mas Burhan, secara umum kita menyaksikan juga penurunan yang sangat drastis ya. Dari tipe ketiga orang berperjalanan di domestik ini, yaitu apa? Yaitu socializing. Indonesia ini punya 3 tipe travelers gitu. Yang pertama bisnis, yang kedua leisure, berlibur ya. Yang ketiga tuh socializing. Socializing tuh ya, misalnya kalau dulu saya tuh socializingnya ya ke Jogja, ketemu keluarga, makan, pulang gitu, semalam 2 malam gitu kan. Belum ada reuni A, B, C, mungkin Mas Burhan juga tahu lah ada reuni waktu kita kuliah, SMA, SMP, SD, TK, saya pernah dapat undangan reuni TK gitu kan, kenal juga enggak gitu, inget-inget juga enggak gitu kan ya. Tapi community traveling dengan segala macam alasan aneh-aneh itu kan kita sangat kental. Belum kemudian ngelayat, mengunjungi keluarga yang sakit. Ini drop drastis sekarang ya. Ya tentu saja karena kondisi pandemi. Kita juga mengalami sedikit peningkatan pengiriman jenazah gitu. Ada sedikit peningkatan lah. Jadi ini cukup menarik juga gitu kan. Tetapi overall yang saya ingin sampaikan adalah memang ada cara
ada berubah behavior penumpang-penumpang di kita di Indonesia maupun untuk perjalanan domestik ya. Kita belum bisa menyaksikan lebih dalam perjalanan internasional. Tapi domestik itu ada shifting daripada behavior, baik cara dia memilih waktu, cara dia tinggal lebih lama di sana, dan kota-kota tertentu yang menjadi lebih stabil dan lebih naik. Sebagai contoh juga yang saya ingin sampaikan, dulu kita tuh tingginya tuh hari Jumat ya. Dan hari Minggu biasanya. Dan kalau Anda hari Minggu datang ke Cengkareng, ke Terminal 3, saya beberapa kali menyaksikan gitu. Kelihatan sekali gitu kan. Yang dari Medan, yang dari Solo, yang dari Jogja, itu pasti barang oleh-olehnya banyak. Sementara yang dari Bali nggak bawa oleh-oleh gitu kan. Hari Minggu tuh perjalanan rame masuk ke Jakarta gitu kan. Yang sekarang terjadi cukup menarik, Mas. Hari Rabu, Mas. Hari Rabu tuh ada pelonjakan penumpang. Senin Selasa Rebo naik gitu. Memang Jumat dan Minggu tetaplah masuk yang tinggi. Tapi Rabu ini ada peningkatan yang cukup signifikan. Kita masih terus-menerus ngumpulin data soal itu. Kenapa gitu kan? Tapi mungkin ini sedikit menjawab pertanyaan, menjawab data yang kita miliki mengenai orang bepergian itu mungkin sudah mulai mengurangi 2-3 hari, tapi menjadi 7 hari atau 6 hari atau malah 10 hari gitu. Begitu Mas. Jadi ini yang cukup menarik untuk kita terus-menerus amati, dan saya percaya memang ke depan nih setelah pandemi ini lewat, yang akan menumpuk meningkat cukup drastis adalah penumpang tipe leisure. Tipe bisnis akan menurun sangat drastis karena apa? Karena dengan Vicon, dengan Zoom dan segala macam banyak persoalan bisa kita selesaikan lebih cepat tanpa perlu kita mengunjungi. Yang memang perlu kita waspadai sama-sama adalah socializing ini menurun apa meningkat. Karena ini adalah representasi dari cara kita berkehidupan di Indonesia. Kenapa Indonesia begitu tinggi perjalanan socializing? Karena kita memang manusia sosial yang menarik, yang tidak Anda temukan di Singapura atau di negara-negara lain. Orang kan nggak bepergian untuk socializing, orang bepergian untuk berlibur. Kita tuh kan ada lebaran, ada ini, ada reuni, ada wisuda, belum temen ngawinin, belum kalau dulu masih ada anak sunatan ya, kalau sekarang kalau teman-teman saya udah nggak ada anak yang sunatan gitu. Tapi mungkin ada cucunya yang sunatan gitu, ngundang gitu kan. Dan yang lebih banyak sekarang kan mulai banyak teman-teman yang meninggal gitu kan. Adalah bagian dari kebiasaan kita sebagai bangsa Indonesia untuk mengunjungi mereka gitu. Dan ini yang mungkin kita perlu perhatikan, apakah pandemi ini merubah cara kita berkehidupan dan bersosialisasi di Indonesia. Demikian, Mas Burhan. Dengan perubahan perilaku konsumen tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Irfan, apa antisipasi yang dilakukan Garuda ke depan? Ya, sebelum kita ngomong ke depan, apa yang kita lakukan selama ini. Jadi kalau Anda saksikan, selama pandemi ini berapa bulan terakhir ini kita rubah tipe pesawat yang ke Bali. Jadi semua pesawat yang ke Bali itu kita sekarang pakai pesawat berbadan besar gitu ya. Airbus 777 yang selama ini hanya kita gunakan untuk perjalanan ke luar negeri, perjalanan jauh. Tapi sekarang untuk penerbangan ke Bali misalnya kita rubah dengan pesawat berbadan besar, dan kami dapat feedback yang sangat bagus sekali dari para penumpang. Mereka, saya nggak tahu juga ya kenapa orang senang dengan pesawat berbadan besar. Mungkin merasa kalau besar itu lebih aman gitu kan ya. Tapi ini juga respon dari publik, permintaan publik. Jadi kita sekarang penerbangan ke Bali itu dengan pesawat berbadan besar. Ini bagian dari kita mengantisipasi atau bereaksi terhadap perubahan perilaku daripada publik gitu ya. Kita juga menyaksikan cukup menarik misalnya beberapa rute itu kita hidupkan lagi yang selama ini sempat matikan ya. Itu frekuensi dari Bali itu pagi hari. Nah, sebelumnya buat kita ini kan nggak masuk akal, orang dari Bali pergi pagi-pagi jam 7 pagi gitu kan ya. Kita biasanya nyedain kalau nggak ada penerbangan kita nyedain pesawat kecil karena nggak banyak mestinya orang yang mau pulang pagi gitu kan. Karena jam 7 pagi penerbangan tuh berarti Anda setelah jam 5 kan keluar dari hotel. Jam 5 itu jam 4 Jakarta loh gitu kan. Nggak mungkin, tapi berapa kali kita saksikan antrian cukup panjang. Jadi memang ternyata ada perubahan perilaku juga orang kalau mau pulang gitu ya ke Jakarta. Mungkin banyak juga yang memilih ya udah set up panjang 1 hari pulang pesawat pagi ke Jakarta sehingga bisa langsung kerja.
Ini kita terus-menerus memantau, memonitor change of behavior ini, dan tentu saja pasti kita akan melakukan beberapa adjustment terhadap layanan, jadwal maupun tipe pesawat yang akan kita gunakan, maupun peningkatan maupun penurunan frekuensi ya. Oke, terima kasih Pak Irfan. Saya beralih ke Pak William Sabandar, Direktur Utama MRT. Silakan Mas Burhan. Ya, Pak William, tadi disampaikan bahwa MRT sekarang sudah melakukan beyond transportation kan gitu, dan apalagi sekarang juga ada untuk penumpang harus pakai 3 dokumen perjalanan untuk naik, dan tentu itu akan sangat berdampak pada jumlah penumpang, dan tentu itu ujungnya adalah pada bisnisnya. Nah, boleh diceritakan beyond transportation yang sudah dilakukan MRT itu apa aja, Pak? Iya, terima kasih Mas Burhan. Jadi kembali pada konsep transformasi bisnis beyond normal ya. Yang pertama misalnya terkait dengan beyond ridership ya. Jadi memang mengandalkan pendapatan dari penumpang hampir pasti tidak bisa kita lakukan lagi. Nah, oleh sebab itu inovasi-inovasi yang dilakukan oleh teman-teman di MRT itu misalnya dengan menggalang pendapatan dari non penumpang atau non ticketing yang biasa kita sebut dengan non fare box revenue. Apa yang kita lakukan itu adalah meningkatkan upaya kita untuk memanfaatkan aset-aset MRT untuk periklanan misalnya, pemberian nama stasiun ya. Kalau kita lihat misalnya ada Lebak Bulus, Grab ya, ada Blok M, BCA ya, ada Setiabudi Mandiri dan lain-lain sebagainya. Itu adalah upaya untuk meningkatkan value dari aset. Nah, ini bisa kita lakukan karena konsep yang kita dorong itu MRT as lifestyle business ya. Kemudian yang kedua adalah yang saya sebut dengan beyond physical mobility, di mana kita mencoba mengkombinasikan antara penumpang yang naik MRT dengan digital mobility. Ya. Kita sekarang harus melihat atau mengconsider customer MRT itu tidak naik MRT. Jadi ini unik nih, Mas Burhan, bagaimana mengkapitalisasi ya, supporter atau teman-teman MRT yang harus bekerja dari rumah, tetapi mereka tetap merekognisi atau punya hubungan dengan MRT Jakarta. Tadi saya cerita penurunan ya, kalau dari 100% hanya 30% yang naik, berarti ada 70% segmen yang rutin naik MRT yang harus kami rawat. Nah, oleh sebab itu pendekatan kombinasi virtual dan digital mobility ini kita lakukan. Kami punya satu program yang namanya MRT Accelerator, di mana kami mencoba menggagas kolaborasi dengan teman-teman startups. Ini sudah dua batch ya. Batch pertama itu ada 10 dan batch kedua yang sekarang juga ada 10. Kita akan teruskan itu. Tapi ini menarik karena ternyata dengan MRT berjalan sepanjang jalur, ya mulai dari Tamrin, Sudirman sampai ke Fatmawati dan Lebak Bulus, dan memfungsikan dirinya sebagai collaborator, ya, co-creator itu datangnya banyak sekali. Ya. Dan hari ini kalau kita lihat, ya, ternyata dengan lifestyle yang dikembangkan, ya, kita bisa bekerja sama dengan satu platform lingkungan misalnya. Jadi kalau Anda naik MRT, lifestyle misalnya sekarang, penumpang itu, customer itu bisa dedikasi selisih dari atau energi yang dihemat akibat naik transportasi itu untuk kegiatan nanam pohon misalnya. Kemudian juga di stasiun MRT, di beberapa stasiun MRT kita bekerja sama dengan satu platform, kita bisa mengumpulkan sampah di situ. Yang menarik lagi ada bicara kerjasama dengan kesehatan. Jadi beberapa platform kesehatan ya yang kita lakukan sekarang ini ada layanan kesehatan yang bisa dilakukan. Dan hari ini misalnya kita sedang mendorong kegiatan vaksinasi publik di stasiun MRT. Ada 2 stasiun MRT
yang hari ini kita melakukan ya bekerja sama dengan teman-teman tentu dukungan pemerintah, kemudian mengajak beberapa mitra sponsor di stasiun MRT ASEAN dan di stasiun MRT Blok A itu kita mengadakan vaksinasi publik. Jadi ini lifestyle yang kita lakukan. Kemudian kita main dengan game misalnya, ada itu dilakukan game dan juga soal pengiriman barang. Jadi yang tadinya nggak pernah kita pikirkan bahwa jalur ini bisa ngirim barang, ternyata ada juga yang melakukan ini. Jadi memang kita benar-benar harus muter otak ya untuk betul-betul menjaga komunikasi kita pertama tentu dengan customers yang tidak selamanya penumpang. Dan terus memastikan bahwa lifestyle kota yang baru, ya kalau kita bicara lifestyle kota yang baru apa? Itu udah pasti indikatornya adalah kesehatan, udah pasti indikatornya adalah keamanan gitu ya. Orang mau aman, orang mau sehat kalau berinteraksi di kota yang baru. Kota yang nggak sehat pasti akan ditinggalkan oleh masyarakatnya. Nah, saya masuk yang ketiga, kita harus bisa mendorong ya satu perubahan bahwa kota itu tidak macet. Jadi bagaimana caranya ya MRT bersama-sama dengan transport operator yang lain, kita tadi bekerja sama berkolaborasi ya dengan kereta api, Transjakarta untuk mendorong penyiapan satu ekosistem kawasan di sekitar stasiun yang aman-aman. Jadi karena begini, kita mau siapkan satu elemen transportasinya yang aman, yang sehat ya di MRT. Tapi kalau orang keluar dari stasiun ya, kemudian dia berhadapan dengan satu komunitas yang di situ tidak jaga jarak, nggak pakai masker, ya nggak ada gunanya. Gitu. Dia mau turun dari satu titik ya, mau naik transportasi online, tapi melewati jalur yang masyarakatnya atau teman-teman tidak pakai masker ya, susah sekali. Nah, ini yang harus dilakukan secara berkolaborasi. Jadi kami bagian ini ada sekarang ini ada lima titik kegiatan kita ya, dari Lebak Bulus, kemudian di Fatmawati, di Blok M, ya, kemudian di Istora dan Senayan, dan di Duku Atas dan Bundaran HI. Ini area-area yang bersama-sama dengan semua transport operator kita kembangkan untuk menyiapkan satu town lifestyle. Jadi sebuah lifestyle kawasan kota yang semua masyarakatnya itu ya ketika beraktivitas di kawasan itu benar-benar mendorong inisiatif kesehatan yang sehat bagi semua. Kira-kira itu Mas Burhan. Kalau bicara tadi MRT dan new lifestyle lah ya, salah satu sekarang yang lagi naik daun itu adalah sepeda. Bagaimana MRT bekerja sama atau berkolaborasi dengan komunitas para penggemar sepeda? Iya benar, dan kerjasamanya itu dengan Mbak Faela tadi, dengan ITDP, karena kalau prioritas yang didorong oleh pemerintah Jakarta saat ini adalah tadi prioritas pertama adalah pejalan kaki, kemudian pesepeda, kemudian kendaraan bebas emisi. Jadi kendaraan pribadi itu sebenarnya berada pada level terakhir. Ini konsep yang didorong di Jakarta, dan ini yang membuat kalau kita lihat Jakarta dalam 3 tahun terakhir ini bisa keluar dari salah satu kota termacet di dunia ya menjadi kota yang sebenarnya tidak macet lagi ya, dan lebih aman dan nyaman untuk semua. Nah, kembali ke pertanyaannya Mas Burhan tadi, sepeda ya kalau kita lihat lifestyle yang ada sekarang ya, sebenarnya sepeda dan berjalan kaki itu adalah teman terdekat dari MRT Jakarta. Nah, baru-baru ini ketika MRT mulai beroperasi, memang kita sudah memperkenalkan kebijakan untuk sepeda diperkenankan, sepeda non lipat, sepeda lipat ya, diperkenankan untuk masuk MRT Jakarta. Nah, ketika memasuki masa pandemi ya, kami juga mulai memperkenalkan bahwa sepeda non lipat ya secara terbatas itu bisa naik MRT, dan itu diberikan gerbong khusus. Jadi gerbong ke-6
itu diberikan kesempatan untuk sepeda non lipat naik dimasukkan ke MRT. Ini maksudnya apa? Kita benar-benar ingin mendorong ya Jakarta yang bebas dari polusi, dan sepeda ini adalah kendaraan yang bebas polusi. Nah, minatnya banyak ternyata. Kami mulai melaksanakan itu di 3 stasiun MRT, di Lebak Bulus, kemudian di Blok M, dan di Bundaran HI. Ternyata yang menarik itu adalah sepeda ini yang tingginya itu di weekend, jadi Sabtu Minggu ya. Masyarakat sebagai bagian dari lifestyle ya, itu menggunakan sepeda non lipat ya untuk berwisata ya, mungkin mengunjungi tempat-tempat wisata itu dengan naik MRT. Jadi mungkin dari rumah naik sepeda ya, kemudian naik sepeda di MRT, kemudian turun di salah satu stasiun ya, kemudian melanjutkan dengan sepeda. So this is also a new lifestyle. Yang ke depan ini kita mulai memperkenalkan program yang namanya Jalan Jakarta ya, ini juga bekerja sama juga dengan ITDP, bagaimana mendorong ya kembali ya masyarakat berjalan kaki secara aman. Nah, ini juga dengan menyiapkan trotoar-trotoar, dan ini bagian dari konsep pengembangan kota yang kita dorong. Jadi Mas Burhan, it needs to be integrated ya. Pekerjaan ini bukan pekerjaan satu operator ya, bukan pekerjaan satu pemerintah, pekerjaan semua, dan dukungan masyarakat itu sangat luar biasa. Nah, ini yang kita ingin dorong, satu kolaborasi dan sinergi bersama untuk menjadikan Jakarta dan kalau bisa kota-kota lain itu sebagai kota yang mulai bergeser dari kota yang orientasinya itu adalah penggunaan transportasi pribadi secara heavy, secara banyak ya, menjadi kota yang backbone-nya itu adalah transportasi publik, dan MRT harus merupakan bahagian penting bersama-sama dengan aktor transportasi lainnya. Nah, this is a new business menurut kami. Kami melihat dengan pergeseran kota menjadi kota yang backbone-nya itu adalah transportasi publik, banyak sekali opportunity bisnis ya yang akan diperoleh oleh MRT dan transportasi publik lain ke masa depannya. Demikian Mas Burhan. Oke, menarik sekali perbincangan kita diskusi hari ini. Masih bersama saya Burhan Solihin dalam Kabar Pandemi, standarisasi transportasi publik di masa pandemi. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Sudah sangat jelas dipaparkan oleh para narasumber. Sebelum menutup diskusi kali ini, saya ingin meminta para narasumber untuk memberikan kalimat penutup. Saya mulai dari Pak Direktur Utama Garuda Indonesia, Bapak Irfan Setiaputra. Silakan Pak Irfan. Ya, terima kasih. Jadi memang mobilisasi di saat ini dan ke depan ini tentu saja akan mengalami beberapa perubahan dan
khusus buat penerbangan, tentu saja kami di Garuda ingin memastikan bahwa siapapun yang naik Garuda itu akan merasa aman dan nyaman, sehingga buat kami akan terus-menerus memastikan bahwa rasa aman itu akan selalu bisa dirasakan oleh para penumpang. Kita Garuda ini juga merubah diri, dan tagline kita yang paling kita gelontorkan selama beberapa bulan terakhir ini dan akan terus kita gelontorkan, yaitu tagline Because You Matter, ya. Kenapa? Karena kami mengetahui siapapun yang terbang bersama Garuda itu pasti punya intensi, dan hari ini dalam kondisi pandemi ini intensinya pasti adalah sebuah intensi yang serius untuk berwisata, berlibur, juga serius kemudian untuk menjalankan aktivitas bisnis maupun serius untuk melakukan aktivitas sosial. Karena apa? Karena siapapun yang terbang pada hari ini dan di waktu-waktu mendatang pasti akan berpikir 2-3 kali sebelum memutuskan untuk membeli tiket dan naik ke dalam pesawat terbang. Oleh sebab itu, kami komited untuk terus-menerus memperbaiki diri, memastikan rasa aman dan nyaman itu ada di para penumpang, sambil terus-menerus mengedukasi para penumpang cara bepergian yang aman. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Irfan. Selanjutnya kami ingin meminta kalimat penutup dari Direktur Utama MRT Jakarta, Bapak William Sabandar. Silakan, Pak. Terima kasih Mas Burhan. Yang pertama tentu kami berempati dan simpati terhadap seluruh proses yang penanganan pandemi yang sedang terus berjalan, ya. Baik itu dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, dan kita berharap semoga pandemi ini dapat segera berlalu dengan upaya kita bersama. Dari MRT Jakarta kami akan terus memastikan, ya, bahwa MRT memberikan pelayanan terbaik pada seluruh customer-nya dengan menjamin keselamatan, keamanan, dan kualitas terbaik yang kami upayakan. Kami juga ingin memastikan bahwa mari terus naik transportasi publik, ya, apapun itu, karena kita dari operator terus akan memastikan bahwa keselamatan dan keamanan penumpang itu adalah yang prioritas. Itu adalah bagian yang sangat esensial dari satu upaya membangun kehidupan masyarakat kota dan masyarakat Indonesia yang sehat, dan transportasi publik adalah bagian sangat penting dari proses ini. Demikian dan terima kasih. Terima kasih Pak William. Selanjutnya kami meminta kalimat penutup dari Mbak Vela Sofa, Direktur ITDP Indonesia. Silakan, Mbak. Terima kasih Pak Burhan. Jadi walaupun banyak sekali tantangan yang kita hadapi selama masa pandemi ini, tapi ada beberapa berkah sebenarnya yang tidak bisa juga kita pungkiri, bahwa kualitas udara di kota kita itu semakin baik. Oleh karena itu ada beberapa hal yang kami sarankan tadi. Kita lihat bahwa operator angkutan umum sudah bekerja keras dari Garuda, MRT untuk bisa memberikan layanan yang terbaik bagi pelanggannya. Jadi untuk itu kita tetap harus menjaga transportasi yang inklusif dan berkelanjutan dengan menggunakan transportasi publik. Jadi saran kami adalah transportasi umum itu tadi harus beroperasi secara 100%, karena ini merupakan layanan yang berkelanjutan tadi, supaya kota kita itu lebih livable, lebih nyaman di nantinya ditinggalin. Karena seperti kita tahu, polusi udara itu bisa lebih berbahaya daripada pandemi COVID sendiri. Kemudian tentu saja perlu adanya pemberian dukungan subsidi untuk mendukung operator angkutan umum. Itu juga dilakukan di kota-kota besar yang lainnya di dunia ini, untuk terus mewujudkan kotanya untuk menjadi kota yang ramah lingkungan juga. Terus tadi juga adanya pemanfaatan teknologi atau elektronifikasi pada sistem angkutan umum bisa mencegah juga untuk terjadinya penularan COVID, seperti adanya real-time kapasitas angkutan umum yang bisa diakses oleh penumpang, kemudian nanti adanya integrasi jadwal, dan juga
tentu saja cashless payment yang memang sudah dilaksanakan terutama di Jakarta. Dan untuk mendukung mobilitas yang berkelanjutan tadi dengan berjalan kaki dan sekarang bersepeda itu fasilitas jalan kaki dan bersepeda perlu ditingkatkan. Bahkan dengan adanya pandemi ini, kota-kota seperti di Paris, di Singapura sendiri tetangga kita, mereka itu menggalakkan wali kotanya itu menggalakkan kota yang namanya 15-minute cities. Jadi semua kebutuhan esensial mereka seperti pergi ke rumah sakit, pergi untuk mengakses bahan makanan itu bisa dilakukan dengan berjalan kaki ataupun bersepeda karena mereka pengen nanti sudah pandemi ini kota mereka bukan menjadi kota yang malah nanti macet atau tidak nyaman untuk nanti ditinggalin, tetapi menjadi kota yang nantinya lebih baik lagi. Jadi pandemi juga bisa merupakan momentum untuk menjadikan kota kita menjadi lebih nyaman lagi. Terima kasih, Mas Burhan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Direktur Utama Garuda Indonesia, Bapak Irfan Setiaputra, Direktur Utama MRT Jakarta, William Sabandar, Direktur ITDB Indonesia, Mbak Vela Sofa. Terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Semoga diskusi tadi bermanfaat bagi kita semua. Sampai di sini kami temani pemirsa dalam kabar pandemi. Akhir kata, saya Burhan Solihin beserta seluruh kerabat kru yang bertugas. Pamit mundur diri dan sampai jumpa. Salam sehat.